Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi PPKN bersama dengan saya, Ibu Evi Setiatri Agustina. Ayo kita simak video pembelajaran PPKN ini. Kita akan belajar PPKN dengan fokus materi pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya pada tema 8. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan adalah mendengarkan nasihat orang tua, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah, bekerja sama antar anggota keluarga, membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya, kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Di lingkungan sekolah, kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya, membersihkan toilet, menanam dan merawat tanaman, menjaga kebersihan saluran air. Dalam lingkungan masyarakat, kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan adalah membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, menjaga kebersihan saluran air, serta turut serta dalam kegiatan kerja bakti. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini juga berlaku bagi pelajar seperti kalian ya. Berikut kewajiban seorang pelajar. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menghormati guru di sekolah. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, mematuhi dan menjalankan tugas piket. Yang kelima, mengikuti asesmen atau penilaian. Tanggung jawab. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Apakah itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab setiap anggota keluarga. Anggota keluarga yang pertama adalah ayah. Apa saja tanggung jawab seorang ayah? Yang pertama, menjadi pemimpin yang bijak, tegas dalam membina keluarga. Yang kedua, memberikan nafkah terhadap keluarganya. Yang ketiga, menjadi pelindung keluarga. Yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi anggota keluarga, serta menjadi penghibur keluarga. Anggota keluarga berikutnya yaitu ibu. Yang pertama, menjadi pembina keluarga yang mampu membuat harmonis keluarga, mengelola hasil nafkah untuk keluarga, menjadi teladan bagi anggota keluarga, menjadi teman diskusi anggota keluarga,
serta menjadi penghibur keluarga. Anggota keluarga yang berikutnya adalah anak. Tanggung jawab seorang anak yang pertama adalah menaati anjuran dan perintah orang tua. Yang kedua, membantu ayah dan ibu sesuai kemampuan. Yang ketiga, menyenangkan hati orang tua. Yang keempat, menjaga suasana kondusif dan nyaman di lingkungan rumah. Dan yang kelima, mengutamakan belajar daripada bermain. Tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Dalam masyarakat, upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Upaya ini dapat dimulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang pertama, turut melakukan program 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengganti. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, melakukan pemilihan sampah. Yang keempat, menggunakan sumber daya alam secukupnya. Dan yang kelima, menjaga kebersihan saluran air. Yang keenam, ikut serta dalam kegiatan kebersihan warga. Yang ketujuh, menjaga lingkungan dari polusi atau limbah. Berbagai hak warga negara Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu yang memuat hak-hak warga negara adalah pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dari pasal tersebut adalah siapapun berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai penghidupan yang layak. Setiap orang juga berhak memiliki kehidupan yang layak, di mana semua kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapat kehidupan yang layak. Yang pertama, bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengikuti diklat atau pendidikan dan latihan kerja. Yang ketiga, mendapat sistem pengupahan yang baik. Yang keempat, menaati peraturan yang ada. Apabila warga negara tidak melakukan tanggung jawabnya, akan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan, yang pada akhirnya akan hilang nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan. Berikut akan kita tampilkan kewajiban hak masyarakat terhadap lingkungan alam beserta dampaknya. Kewajiban atau upaya yang dilakukan, yang pertama adalah memelihara tumbuhan di sekitar lingkungan. Hak yang diperoleh, lingkungan tampak asri, udara terasa segar, dan polusi udara berkurang. Dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban, yaitu lingkungan menjadi gersang dan polusi udara meningkat. Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Hak yang kita peroleh, lingkungan tampak bersih dan bebas dari hewan penyebar penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, lingkungan tampak kotor, kumuh, dan banyak hewan penyebar penyakit. Yang ketiga, mengurangi pemakaian deterjen. Hak yang diperoleh masyarakat, tanah dan air di lingkungan sekitar dapat terhindar dari pencemaran bahan kimia di dalam deterjen. Dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban adalah terjadi pencemaran tanah dan air. Upaya yang dapat dilakukan atau kewajiban kita
Yang terakhir adalah tidak membuang sampah di sungai. Hak yang kita peroleh, sungai tetap bersih dan dapat mengurangi resiko banjir. Dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban adalah sungai menjadi kotor dan aliran air terhambat sehingga dapat menyebabkan banjir. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini dapat kalian terima dengan baik ya. Jangan lupa berdoa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.